Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa kalau dunia di sekitar kita ini geraknya cepet banget? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah mindset keren dari buku Flux, karya April Rini. Ini bukan cuma soal bertahan hidup loh, tapi gimana caranya kita bisa benar-benar berkembang di tengah perubahan yang nggak ada hentinya. Kalimat ini bukan kutipan biasa ya. Ini adalah momen nyata yang dialami langsung oleh sang penulis, April Rini. Cuma satu panggilan telepon, tapi cukup buat ngejungkir balikin dunianya, dan maksa dia buat ngadepin perubahan paling dahsyat yang bisa kita bayangin. Nah, tragedi pribadi inilah yang jadi pintu masuk buat kita ngerti sebuah konsep universal yang disebut flux. Sederhananya, flux itu ya perubahan yang terus-menerus tanpa henti. Sesuatu yang kita semua hadapi setiap hari. Kalimat ini ngena banget nggak sih? Kalau kalian ngerasa kewalahan sama kecepatan zaman sekarang, kalian nggak sendirian kok. Faktanya, kecepatan perubahan yang kita rasain sekarang ini kemungkinan besar adalah yang paling lambat yang bakal kita alami seumur hidup kita. Coba bayangin deh. Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa sih perubahan yang konstan ini rasanya berat banget? Kenapa bikin cemas buat banyak dari kita? Yuk, kita coba lihat diagnosis masalahnya. Menurut penulisnya, akar masalahnya itu ada di apa yang dia sebut naskah lama. Ini tuh semacam aturan nggak tertulis yang kita semua tahu. Sekolah yang benar, dapat nilai bagus, cari kerja, naikin tangga karir, kumpulin ini itu. Dulu, resep ini mungkin jaminan stabilitas. Tapi sekarang, skrip itu udah nggak relevan lagi. Nah, di sini nih letak masalahnya. Kita masih ngelihat hidup itu kayak tangga yang harus dipanjat, satu persatu. Padahal kenyataannya sekarang lebih mirip sungai yang terus ngalir, yang arusnya bisa berubah-ubah. Pola pikir lama kita soal karir yang lurus dan tujuan yang pasti itu udah nggak nyambung lagi sama realitas. Intinya tuh gini, sebagian besar kecemasan kita itu muncul karena kita maksain diri ngikutin peta lama buat jalan di dunia yang udah benar-benar baru. Nah, gesekan antara peta usang sama kenyataan inilah yang bikin kita stres dan bingung. Tapi tenang dulu, ada solusinya kok. Buku ini nggak cuma ngasih diagnosis masalah, tapi juga nawarin jalan keluarnya. Yuk kita lihat gimana caranya kita bisa ngebangun pola pikir yang baru. Inilah yang disebut teori flux, sebuah kerangka kerja yang simpel, cuma 3 langkah, yang bisa kita pakai buat nggak cuma sekedar selamat, tapi benar-benar berjaya di tengah ketidakpastian. Langkah pertama adalah ngadopsi pola pikir flux. Jadi lupain deh peta yang kaku. Anggap aja ini kayak kompas internal kita. Kompas yang dasarnya adalah nilai-nilai inti kita. Kompas yang bakal selalu nunjukin arah yang benar, nggak peduli sesering apapun pemandangan di sekitar kita berubah. Oke, kompasnya udah ada, sekarang kita butuh peralatannya. Buku ini nyebutnya kekuatan superflux, dan ada 8 jumlahnya. Karena waktu kita terbatas, kita nggak bakal bahas semua. Kita fokus kedua aja, yang paling menantang, naskah lama, dan mungkin kedengarannya paling aneh. Kekuatan super yang pertama adalah berlari lebih lambat. Kutipan ini pas banget ya. Biasanya pas kita ngerasa tersesat atau stres, insting pertama kita pasti tancap gas, lakuin lebih banyak, gerak lebih cepat. Tapi pernah kepikiran nggak, jangan-jangan itu malah bikin semuanya jadi lebih buruk? Ini pertanyaan yang radikal banget ya, di zaman hustle culture kayak sekarang. Semua orang nyuruh kita lari lebih kencang biar gak ketinggalan. Tapi teori flux ini justru ngajak kita buat nanya ke diri sendiri, emang bener kecepatan itu jawabannya? Nah, disinilah letak keajaibannya, paradoksnya. Dengan sengaja memperlambat diri, kita tuh nggak kehilangan waktu. Justru kita dapetin lagi waktu itu. Kita bisa bikin keputusan yang lebih bijak, stres berkurang, dan yang paling penting, kita bisa dengerin lagi suara intuisi kita. Ini bukan soal males, ini soal jadi cerdas dan efektif. Oke, selain soal kecepatan, ada lagi nih pilar lain dari naskah lama yang harus kita tantang. Obsesi kita sama kata lebih. Kekuatan super ini adalah tentang mengetahui batas cukup kamu. Wah, bedanya jelas banget kan? Naskah lama itu nyuruh kita terus lari di atas treadmill ngejar kata lebih. Lebih banyak uang, lebih banyak status, lebih banyak barang. Di sisi lain, kekuatan superflux ini justru ngajak kita buat berhenti sejenak dan nentuin sebenarnya apa sih arti cukup buat saya. Ini benar-benar ngubah cara kita mikir loh. Saat kita fokusnya ke lebih, kita nggak akan pernah ngerasa cukup. Selalu ada yang kurang. Tapi, saat kita fokus ke cukup, kita tiba-tiba sadar kalau kita tuh udah punya lebih dari yang kita kira. Mindset kita berubah dari kurang menjadi berkelimpahan. Nah, ini membawa kita ke tujuan akhir dari semua ini. Ini bukan soal ngikutin aturan baru, tapi soal ngambil alih kendali atas hidup kita sendiri. Jadi inti dari semuanya ini apa sih?
Tujuannya bukan buat ganti satu naskah kaku dengan naskah kaku lainnya. Bukan, semua ini adalah alat. Alat buat memberdayakan kita jadi sutradara buat cerita hidup kita sendiri. Sebuah cerita yang asli, kuat, dan benar-benar milik kita. Soalnya gini, pada akhirnya kita cuma punya satu kesempatan hidup ini kan? Cuma satu. Pertanyaannya adalah, kita mau jadi penumpang yang pasrah sama keadaan, atau mau jadi pengemudi yang sadar milih arah sesuai dengan nilai-nilai kita? Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan terakhir, yang terinspirasi dari tragedi yang memulai perjalanan si penulis buku ini. Coba renungkan sebentar. Apa yang benar-benar penting buat kamu? Jawaban jujur dari pertanyaan itu, nah itulah awal dari naskah baru hidup kamu.